Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kami dapat beribadah bersama di sini. Sekalipun sekian belas tahun yang lalu sudah pernah ya di gedung yang lama. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang beri kesempatan kami beribadah di sini. Sebelum saya menyampaikan renungan siang ini, saya akan cerita. Tapi ini cerita sungguh ya, bukan cerpen, bukan ilustrasi. Di Cililitan ada gelandangan-gelandangan. Dan salah satu anak gelandangan mungkin sekitar umur 9 atau 10 tahun, nah perempuan, hitam, dekil, kurus, rambut gimbal, mungkin nggak tahu berapa minggu sekali mandi atau apa, makan apa yang didapatkan. Lalu ada hamba Tuhan, pendeta SS Lumi atau pendeta Lim Tiong Sin yang membuka kampus diakonia modern di Pondok Gede. Dia dengan timnya memang melayani gelandangan-gelandangan, dan anak ini dibawa pulang, diajak. Dia mau. Tentu sampai di sana dimandikan, didandani, ditata, disekolahkan. Nah, anak ini yang biasanya hidup menggelandang mau bangun jam berapa saja, mau tidurnya jam berapa, makan apa yang didapat. Tapi di panti asuhan itu dia mulai tertib. Harus bangun pagi, mandi, menggunakan pakaian seragam, berangkat sekolah, dan hidupnya makin teratur. Diarahkan, sebenarnya kamu adalah anak baik, ciptaan Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kamu jadi gelandangan, tapi menjadi anak dan bahkan menjadi berkat. Dan anak itu tumbuh dengan baik ya. Ternyata anak itu manis ya. Mungkin dia kelihatan jelek ya, kucel karena memang kumal, tapi begitu dimandikan, ditandani ya, rambutnya ditata, memang kulitnya gelap ya, tapi manis ya. Dan kalau tersenyum ya giginya putih gitu kan. Sinon hitam tapi giginya putih. Dan si anak ini mulai hidup tertib, beratur, mengikuti ya, apalagi sudah diajar firman Tuhan ya, ikut sekolah minggu. Ada perubahan. Kristus pun juga melihat kita. Sebenarnya setelah jatuh dalam dosa, kondisi kita itu begitu buruknya. Mari coba kita lihat terlebih dahulu setelah manusia jatuh dalam dosa itu seperti apa. Kita buka Pengkhotbah pasal 3, kita baca 3 ayat saja, ayat 19 sampai 21 ya. Saudara bisa baca ayat selanjutnya. Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kondisinya sama dengan binatang, kata pengkhotbah. Kadang-kadang dalam dunia binatang ya, belit-belit, ada yang lebih dari manusia. Binatang secara fisik dia punya kulit ya lebih tebal ya, kecuali kulit ayam ya. Punya cakar yang kuat. Manusia juga punya kuku ya. Cakar binatang bisa merobek ya sesuatu yang memang keras. Kuku kita coba untuk korek apa saja putus ya, paling dihiasi dengan kuteks. Binatang jenis burung punya sayap yang bisa terbang. Bahkan ada jenis-jenis raja wali
Kalau saudara klik di internet atau di program televisi Animal Planet, ada burung Raja Wali begitu kuat dan besarnya, dia bisa mengangkat seekor kijang, ditarik terbang, dibawa ke sarangnya. Binatang lebih secara fisik, punya alat pertahanan diri, punya racun, ya, punya duri. Singa yang begitu panas besar, dia nggak sembarangan mau menerkam landak, dia akan tercucuk. Punya alat kamuflase, bisa mengubah situasi. Cumi-cumi begitu diserang oleh ikan yang lebih besar, dia keluarkan tintanya. Itu binatang. Tanpa akal budi, tanpa Allah, sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya dibanding binatang itu. Baik yang besar, juga binatang-binatang yang lebih kecil dari kita. Secara makanan, kalau binatang lapar, udah dia cari, dia terkam, dia makan kenyang, udah sisanya ditinggalkan dimakan binatang lain. Seekor singa merekam zebra ke binatang lain, makan dengan keluarganya, ya singa hidupnya secara keluarga gitu ya. Udah semua kenyang, udah ada binatang-binatang yang lebih kecil, anjing hutan, sampai kemudian ada burung-burung pemakan daging, dan juga sudah rontokan-rontokannya gantian binatang-binatang kecil dan seterusnya. Tinggalkan. Karena itu dalam Mazmur 104, singa-singa mengaum, ya, meminta makanan dari Allah. Dia mengandalkan Allah. Beda dengan manusia. Waktu Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan di padang pasir tidak sempat bertani, tidak sempat menanam, boro-boro jualan. Ya, siapa yang beli di padang pasir? Kulakannya juga di mana? Tapi Allah memelihara mereka. Biasa mereka di daerah sana makanan pokoknya roti. Tuhan kirimkan roti dari surga, roti dari langit, namanya mana. Kenyang. Tuhan pesan, satu keluarga cukup ambil secukupnya, satu gomer. Nggak tahu itu ukuran zaman dulu. Udah tidak lebih, tidak kurang. Besok aku peliharakan lagi. Tapi namanya manusia, takut, khawatir. Jangan-jangan besok nggak datang lagi, ini mana lagi, gitu ya. Tuh, ambil banyak-banyak. Saudara baca dalam Alkitab, mulai kitab Keluaran, yang tidak habis disimpan, busuk dan berulang. Manusia serakah, gak mengimani pemeliharaan Allah. Binatang tidak. Binatang dia tidak punya kulkas. Kalau kita makanan gak habis, simpan kulkas, besok dipanasi. Binatang gak punya kulkas. Binatang gak punya deposito. Ya udah, sekarang hari ini lapar, ya cari, udah itu selesai. Besok minta lagi dari Tuhan. Itu binatang. Binatang ditaruh di satu tempat, dia nggak pikir akan korupsi makanan temannya. Nggak ada tuh di Taman Safari atau di Ragunan, ya. Ini jatah gua makan ini, itu jatahnya teman saya. Lalu dia korek-korek langsung diambil, enggak. Yang korupsi itu cuma manusia. Korupsi waktu, korupsi alat, korupsi duit dan segala macam. Itu manusia. Binatang tidak. Secara insting hubungan darah. Ada pepatah, sebuas-buasnya macan tidak akan membunuh atau makan anaknya sendiri. Manusia. Kami tinggal di Perumahan Budi Indah, Jalan Mogot, dekat dengan Kalideres. Kita semua tahu ceritanya. Ada ibu-ibu, istri polisi, ya, di Polsek Kalideres, membunuh anak kandungnya, dicincang, dianggap seperti timun aja gitu. Belum beberapa waktu sebelumnya ada anak SD
udah diperkosa, dibunuh, dimutilasi, dimasukin kardus. Itu manusia. Dan belum kejahatan, kekejaman lain. Secara kesetiaan, binatang mempunyai kesetiaan yang lebih. Saya jujur, saya sering melihat acara-acara animal itu. Ada seorang menemukan anak singa di pinggir jalan, dan memang jalan itu jalan pedalaman dekat hutan. Ya, rupanya induknya entah dibunuh, entah mati atau bagaimana, tapi anak singa itu dibawa pulang, diberi makan seperti kucing begitu. Sudah mulai besar, dia kerjasama dengan satu lembaga yang mengurus binatang itu. Kemudian tetap dia kunjungi, dia kasih makan, dia bermain dan seterusnya. Dan binatang singa itu mulai besar dan sudah biasa bergaul. Ya, ada BKS apa itu, badan yang memelihara binatang-binatang itu. Kemudian sudah begitu besar, wah itu sudah nggak bisa lagi ini ya di karantina ini, maka dilepaskan di hutan dekat waktu dia menemukannya. Orang ini dengan petugas karantina membawa singa yang sudah cukup dewasa, dilepaskan. Namanya saja binatang, instingnya langsung masuk ke gerumbul hutan-hutan, udah ditinggalkan. Setelah 1 atau 2 tahun, orang ini lewat lagi, ya, bersama dengan petugas karantina dicek apakah masih ada atau bagaimana. Nah, sejak waktu orang ini bergaul dengan anak singa, dibiasakan dengan panggilan entah bersiul atau apa, dan dia datang ya. Kalau bapak ibu punya peliharaan kan gitu kan, disiul udah langsung hanya nggak becus atau berbuat salah lalu dikeluarkan. Dia datang membunuh. Juga di daerah Kalidersana dekat Citra 2 ada toko besi dan bangunan. Ya, tahu kayaknya majikannya dibunuh. Selidik punya selidik oleh mantan karyawannya yang dipecat karena mencuri atau apa. Dan banyak contoh-contoh lain ketidaksetiaan manusia. Saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang anjing yang setia, yang sampai saat ini dibuat patungnya di stasiun kereta api di Tokyo. Anjing itu bernama Hachiko, ya, itu ada filmnya ya. Nah, kaum muda kami pernah memutar begitu. Hachiko mengantar tuannya yang seorang dosen ke stasiun kereta. Seperti misalnya dekat kami lah ada stasiun kereta Poris, ya mungkin dosennya mengajar di Petamburan sehingga turun di Palmerah, kira-kira begitu, atau Selipi. Tiap hari pulang pagi diantar. Satu saat majikannya sudah mulai tua, sakit jantung dan jatuh di kampus, langsung tentu dibawa ke ambulans dan akhirnya meninggal. Si Hachiko, nama anjing itu, setiap hari tetap pagi datang ke stasiun sampai sore hari. Setiap penumpang kereta turun dilihatin sampai kereta lewat, gak ada, pulang lagi. Itu bertahun-tahun. Semua orang tahu itu. Pedagang-pedagang sekelilingnya kadang kasih makanan dan seterusnya sampai anjing itu tua dan akhirnya mati. Setia, kita tahu anjing punya naluri kesetiaan lebih tinggi. Saya juga pernah melihat tayangan ada kelompok gajah di Afrika. Ada anggota kelompok itu atau seekor gajah mati. Gajah-gajah yang lain yang lebih besar ya, dengan kakinya yang besar dan belalainya mencoba menutupi bangkai gajah yang mati. Ya, karena di sana padang pasir begitu sedapat-dapatnya. Gajah-gajah yang lain yang lebih muda dia tunduk ya. Lalu si kameraman itu dia soroti, dia close up
Ada beberapa gajah yang matanya mengeluarkan air. Ada rasa kehilangan tentang kematian dari sesamanya. Bagaimana dengan manusia? Apakah selalu gitu? Coba saudara hadirlah di rumah duka. Banyak yang datang melayat, kasih angpau atau amplop atau tekpau atau apa namanya, duduk makan kue, makan jeruk. Kalau malam kembang ada bubur, ya. Saudara yang pengen makan bubur nggak usah bikin, pokoknya cari mana yang pas malam kembang, datang aja, kan nggak pakai karcis, nggak ditanya kamu keluarganya kenal nggak kan, gitu. Saya beberapa kali hadir melayani orang yang keluarganya meninggal. Sementara ibadah keluarga dari si almarhum atau almarhumah, ya begitu sedihnya, ya mereka bisa mengikuti tapi tetap dengan air mata dan nangis, ya begitu kusutnya. Begitu juga jemaat yang bersama-sama dengan kami. Sementara di meja lain, entah famili atau kenalan dari si almarhum, mereka sambil makan, kuaci, tertawa-tawa. Ya memang mungkin mereka nggak Kristen, tapi namanya manusia. Oh iya, ini kan rumah duka, bukan rumah pesta. Saya kaca saudara ngobrol gini. Minimal walaupun tidak menghormati sedang ada ibadah, hormatilah keluarga yang berduka. Namanya kan kirim kembang besar-besar harganya jutaan, turut berduka cita. Cuman tulisan, hati mereka boro-boro berduka cita, ya. Malah pongno, ya. Sementara yang lain lagi ibadah, yuk kita habisin. Habisilah itu segala makanan gitu. Kami coba begitu. Walaupun tidak semua begitu, tapi sebagian besar yang saya hadiri itu seperti itu. Itulah binatang dan manusia. Dari satu sisi, binatang kadang punya kelebihan. Ada anjing yang udah dibuang jauh-jauh atau kucing, balik lagi, ya. Jadi kita pernah ngalamin terdengar itu. Pertanyaannya, mengapa dalam banyak hal manusia begitu rendah? Sarana naluri, insting, karena cukup jelas dalam Roma 3 ayat 23, karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Karena semua orang ya, bukan semua makhluk ya, jatuh dalam dosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Melihat itu, bagaimana sikap Allah? Jadi tadi ada binatang dibandingkan dengan manusia, bagaimana Allah yang membuat, yang menciptakan manusia sebagai mahkota ciptaan yang segambar dan serupa dirinya. Kita mencatat manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Alkitab terjemahan lama menggunakan menurut peta dan teladan Allah. Apakah melihat manusia yang sudah dosa dan kehilangan kemuliaan itu, dia berpangku tangan, diam saja, acuh tak acuh, bahasa kerennya cuek bebek, biarkanlah karena memang udah begitu? Apa seperti itu sikap Allah? Atau dia angkat tangan, ya sudahlah, namanya sudah manusia, udah biarin aja, udah begitu? Atau melihat manusia yang seperti itu, Allah menjadi gatal tangan, mau menghukum saja. Dan memang secara hukum dikatakan upah dosa adalah maut, kematian. Tidak saja kematian jasmani, tapi kebinasaan di neraka. Memang itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ditawar, tidak bisa disangkal.
Tapi Allah tidak berpangku tangan, tidak mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan, tidak gatal tangan sebagai tanda gemes, tapi dia turun tangan. Turun tangan untuk apa? Untuk memulihkan. Karena itu dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, terutama dunia manusia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, saudara dan saya, yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan saja tidak mati, mungkin mati, memang harus mati, cepat atau lambat kita akan mati, tapi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di kemuliaan surga. Semua kita akan mati kok, cuman jadwalnya saja yang berbeda. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah lanjut usia baru Tuhan panggil. Ada yang usia menengah. Tahun ini saya kehilangan cukup banyak orang-orang dekat saya, baik warga jemaat, warga perumahan di mana kami berada, juga teman-teman hamba Tuhan, termasuk almarhum Pak Tungani Sitanggang. Periode lalu dia sebagai ketua bidang diklat dan pendidikan di Banten. Lalu saya diminta menggantikannya. Saya lebih tua dari dia, tapi Tuhan panggil dulu. Jadwalnya lain. Sikap tindakan Allah, turun tangan, menyelamatkan. Manusia memang berdosa. Secara hukum, ya udah, salah dihukum, benar dibebaskan. Allah tidak perlu mengundang saksi ahli dari psikologi, ilmu jiwa, dari ahli kimia, sianida, dan segala macam saksi-saksinya, sampai berlete-lete nggak beres-beres. Saya sebenarnya memang harus mengurangi atau menyetop untuk minum kopi. Saya suka sesekali. Terus saya pesan gitu, pakai gula enggak Pak? Pakai sedikit, tapi enggak pakai dua hal ya. Apa? Satu, enggak pakai lama. Kedua, enggak pakai sianida. Saya bilang, Allah tidak perlu saksi-saksi. Itu sudah hukum Allah. Upah dosa adalah maut. Tapi syukur itu cuma koma. Ya, artinya kalimat itu bukan Tuhan yang sedang koma, bukan. Tetapi karunia Allah adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam Yesaya 1 ayat 18, Tuhan mengajak, menantang kita berperkara. Coba, mari kita berperkara. Nah, ayo. Tuhan yang ngajak berperkara loh, bukan Oto Hasibuan atau Oto yang lainnya. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan disebutkan, firman Tuhan. Jadi yang mengajak berperkara adalah Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kain misi, akan menjadi putih. Apa yang lebih putih dari salju? Nggak ada, saudara. Menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa sih kain kermisi? Itu pita merah yang cukup panjang, yang cukup lebar, dan itu tidak bisa hilang warnanya, nggak bisa luntur. Dulu zaman saya SD, itu anak-anak perempuan suka pakai pita merah. Sekarang saya jarang mendengar, jarang melihat ya. Atau zaman kado, sekarang kan sudah zamannya zaman angpau, ya. Zaman kado dulu udah dibungkus rapi-rapi,
Pak, cari kertas kado yang bagus, yang ada gambar ini, ada tulisan-tulisan yang bagus, masih juga diikat dengan pita, kan gitu kan? Padahal begitu nyampe di tempatnya, sampai di rumah, nggak gitu langsung aja disobek ya. Bungkusnya mah 2 jam, nyobeknya nggak sampai 2 menit. Yang penting isinya. Nah, yang saya inginkan sebagai pita itu nggak akan bisa. Apakah itu pita warna hijau, merah atau biru? Saudara mungkin selalu pakai rinso atau pakai etek atau apa saja. Aduh, kucek, bisa juga sobek, warnanya nggak bisa. Nah, dosa manusia itu sekuat, setebal, se-eksis seperti itu. Tapi dengan darah Kristus menjadi putih seperti salju, artinya bersih, hilang sama sekali. Untuk generasi tua yang masih tahu mesin tape recorder, ya generasi muda mungkin sudah nggak tahu, taunya cuma CD gitu kan. Nah, dalam tape recorder itu kan ada tombol ya, tombol mempercepat, tombol rewind, mengembalikan, play dan sebagainya. Semuanya tombolnya warna hitam. Ada satu tombol yang diberi warna merah atau ada tanda merahnya, yaitu record. Kaset sebagus apapun isinya, kalau itu dipencet, isinya bersih, jadi kosong. Yang masuk cuma napas kita aja. Isinya bersih. Lebih dari itu, rekod apa yang ada pada kita? Oleh darah Yesus bisa menjadi bersih, kosong, blank. Karena itu di buku Hidup Betel, Ngakhiri Kemenangan, nomor 135 atau apa, basuhku dalam darahmu, jadikan aku Tuhan, jadikanku suci, basuhku sehingga bersih, hingga putih seperti salju. Putih dan bersih seperti salju, basuhku dalam darahmu, hingga putih seperti salju. Cuma itu saja. Sebab kalau saya nyanyikan seluruhnya, korsleting nanti lagu saya bukannya menghibur, malah bisa membuat tell up. Killing me softly with his song. Murid nyanyian saya Anda menjadi killing kan repot. Kuasa Allah mengajak kita berperkara bukan untuk menghukum, tapi untuk membebaskan. Karena hukuman yang seharusnya jatuh pada kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya menebus dosa kita merah seperti germisi, dibasuh oleh darah Yesus yang merah menjadi putih seperti salju. Itu bahasa teologis, bukan bahasa kimia. Saudara di rumah nanti bikin percobaan, lalu cari darah ayam, terus cari pita, dikocok-kocok, kok nggak jadi bersih? Ya. Bukan, saudara. Darah Yesus juga merah warna. Siapa yang melihat waktu Yesus disalibkan? Kita semua melihat dengan mata iman. Ya. Darah Yesus juga merah. Lalu golongannya apa? Golongan darah Yesus. Oh, taunya? Oh, darah Yesus. Oh, darah penebus. Oh, darah yang kudus. Belumnya darah. Oh, saudara yang golongan darah O bangga. Baru satu darah dengan Yesus. Tapi darah Yesus menebus dosa seluruh dunia. Darah Anda menebus dosa Anda aja gak laku. Hanya darah Yesus. Lalu Yehezkiel 36. Ayo kita bacanya, ayat ini penting nih. Yehezkiel 36, kita baca ayat 25 sampai 27. Ayat ini penting supaya kita tahu ya, seperti anak perempuan tadi dari gelandangan
ya, kemudian diasuh pada panti asuhan, ada perubahan. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Oke? Kita baca bareng-bareng ya supaya kita hayati ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Setelah kita ditakbiskan, dinyatakan benar, dibenarkan oleh darah Yesus, ini terjadi, ditahdirkan. Anak gadis yang saya ceritakan tadi, dia kumal ya, dia udah kumal, tengi, wah segala macam bau sampah, harus dimandikan dengan air bersih, dikeramasi, ya, nggak tahu habis berapa kilo begitu ya samponya, nggak cukup begitu langsung disemprot parfum, ya, langsung jadi berubah, nggak, harus bersih dulu. Hidup kita pun tadi Tuhan juga dibasuh dengan air yang murni secara dogmatis. Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus menjalani baptisan air, ya, secara lambang, ya mungkin diselamkan cuma 2-3 detik, tapi itu harus. Karena apa? Roma 6 mengatakan, tidak tahukah kamu kita yang dibaptiskan dalam kematian dan juga dibangkitkan dengan kebangkitan Yesus. Karena itu kalau orang mati harus dikubur seluruhnya, nggak cuma dikubur jidatnya. Coba, saudara pernah lihat orang mati dikubur lalu kepalanya masih di atas permukaan tanah, kan menyenangkan. Jadi karena itu, ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti saudara dibangkitkan antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Gereja Bethel Indonesia melaksanakan baptisan selam sebagai tanda menguburkan hidup yang lama. Tapi itu gereja sana cuma dicepretin aja, ya nggak apa-apa lah, biarin saja. Anda mau dicepretin saja? Karena lambang kematian adalah baptisan. Yesaya menyatakan tidak saja kita dibersihkan, tapi diberi hati yang baru, hati yang taat untuk melakukannya. Anak gadis tadi waktu masih jadi gelandangan, loh, bangun jam berapa, mandi atau nggak mandi udah nggak ada yang ngurusin. Tapi begitu dia masuk ke panti asuhan, harus bangun jam segini, pakai pakaian yang ini, bersama-sama dengan penghuni yang lain, berdoa, hari Minggu ibadah atau sekolah Minggu, harus melakukan karena sudah diperbarui. Jadi gelandangan menjadi anak panti asuhan. Cara rohani lebih dari itu. Kita dulu dalam dosa menggelandang, mau-maunya sendiri, tapi di dalam Kristus kita diperbarui. Itulah tindakan Allah. Lalu bagaimana manusia? Tadi kita lihat binatang, kemudian Allah dan manusia. Sesudah Allah memulihkannya, jadi seperti apa sih? Apa kita jadi seperti gelandangan atau jadi seperti lebih baik dikit dari binatang? Mari kita lihat Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur, ya. Ada anak sekolah minggu saya, dia masih cadel, jadi tiap kali Mazmur dia manggilnya Mazmul. Kebetulan di situ ada tukang es, Mazmul, tukang esnya datang gitu.
bukan Mazmur ya, Mazmur. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 ya. Saya bacakan, yang ikut membaca tentu lebih baik akan meresap dan berkarya firman Tuhan bagi saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kedua, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membuka musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa muliamu, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Yang tadinya lebih rendah, hampir sama seperti Allah. Nah, posisi ini dalam Yesaya 14 dan Yesaya 8 itu diincar oleh salah satu pemimpin malaikat yang dalam kitab-kitab itu disebut putra fajar bintang timur. Dalam Alkitab bahasa Latin disebut Lucifer. Ada pengkhotbah supaya jemaatnya mengingat, itu loh Mbak Lucy, Lucifer. Lucifer atau bintang timur putra fajar menginginkan posisi ini, tapi itu bukan rencana Allah. Dia memberontak. Akhirnya Lucifer, penghulu malaikat ini bersama dengan malaikat-malaikat yang lain yang di dalam Wahyu disebutkan sepertiga dari bintang-bintang di langit, terseret oleh ekor naga itu menjadi iblis dan seluruh malaikat-malaikat jahat. Apapun namanya, di sana disebut iblis, di situ disebut setan, di sini disebut tuyul dan bayul, ya, di sana disebut begu ganjang, di sana disebut apa-apa, di sini disebut genderuwo, di situ disebut wewe. Pokoknya itu klubnya mereka and the gang. Jangan coba-coba berdekat-dekatan dengan mereka. Saya wewe kok. Waduh, wewe bagus ya, rambutnya terurai gitu ya. Ya saudara boleh sih pakai rambut terurai, tapi jangan menyamakan diri dengan wewe. Apalagi wewe Gombel. Gombel itu salah satu daerah perbukitan di selatan kota Semarang. Itu banyak cerita tentang wewe gitu ya. Tapi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, bukan cerita tentang wewe ya. Manusia diciptakan, manusia dipulihkan menjadi sama, menjadi mitra kerja dari Allah. Untuk apa? Seperti anak gadis yang saya ceritakan tadi. Untuk apa dia dari gelandangan dibersihkan, disekolahkan, supaya punya masa depan yang jauh lebih baik, bisa menolong orang lain yang juga gelandangan, karena dia sendiri pernah ngalami. Kalau orang nggak pernah miskin, cerita tentang orang miskin yang ngambang saja. Pernah ini satu sekolah di Pondok Indah, kelas 3 atau kelas 4, gurunya bilang, coba kamu buat karangan satu halaman, judulnya Si Miskin. Lalu ada seorang anak menulis, ada seorang anak sangat miskin, papanya miskin, mamanya miskin, omnya miskin, tantenya miskin, babysitternya miskin, pembantunya miskin, supirnya miskin, tukang kebunnya miskin, dokternya miskin, dan semua disebutkan. Nah,
Kalau dia punya babysitter, dia punya sopir, dia punya tukang kebun, ya bukan miskin. Cuma karena dia nggak ngerti apa itu miskin. Tapi kalau orang yang pernah miskin, dia tahu, dia akan bisa simpati, dia akan bisa menceritakan. Nih loh, waktu aku jadi gelandangan dulu itu begitu. Ayo, mau nggak masuk ke panti asuhan saya? Kamu akan makan terjamin, tidur dengan aman, tidak hujan, tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Saudara dan saya juga seperti itu. Mari sebagai ayat Efesus 2 ayat 10 mengatakan, untuk apa kita dipulihkan menjadi sama seperti Allah, ya, secara status bukan secara hakikat. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, ya, saya bacakan dari ayat 8 saja. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita yang tadinya lebih rendah dari binatang, disucikan, diperbarui, bahkan menjadi manusia yang begitu mulia, yang memberi perintah kepada seluruh alam semesta, yang hanya sedikit di bawah Allah sebagai perwakilan Allah di dunia ini atas alam semesta. Untuk apa? Untuk mengembalikan kedudukan manusia yang lain, untuk melakukan pekerjaannya. Apa itu pekerjaan Allah? Banyak pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, juga pelayanan ibadah, juga pelayanan yang lain-lain. Itu juga pekerjaan Allah. Tapi pekerjaan utama Allah adalah memenangkan orang-orang yang dulu seperti kita hidup dalam dosa dan ditebus taat kepada Kristus. Dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 38 kita tahu kisahnya. Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dan murid-muridnya pergi ke kota membawa makanan. Lalu Tuhan disuruh makan. Tuhan berkata, makananku, aku punya makanan lain, yaitu apa? Memenangkan jiwa. Saudara baca saja nanti kedua ayat ini. Dalam 2 Petrus katakan, ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaan Tuhan? Yang utama dan mulia, memenangkan jiwa. Apapun bentuknya, caranya. Bulan Oktober merupakan bulan misi Gereja Betel Indonesia. Mungkin kalau kita berpikir misi, pekabaran Injil, wah kita harus bawa traktat, harus ngomong, menginjili orang, ceritakan tentang dosa, tentang kasih Allah, apalagi kalau dia tanya tentang agama, tentang Tritunggal, wah kok nggak ngerti dah. Nggak usah, tidak harus. Ceritakan saja apa yang engkau alami setelah engkau di dalam Kristus itu, bagaimana sebelumnya dibanding sebelum di dalam Kristus. Anak gadis ini tidak disuruh menceritakan, oh yayasan ini namanya yayasan diakon yang modern, pemimpinnya ini dulu sejarahnya waktu Pak Pendeta Lumi itu masih mahasiswa STT Jakarta tahun 1963, mengumpulkan gelandangan di Jakarta, mengadakan Natal bersama di Senayan dan nggak usah. Tugas si gadisnya cuma cerita, dulu saya juga gelandangan kayak kamu, tapi begitu aku ambil di panti asuhan dan saya mau, aku jadi berubah. Jadilah saksi. Sebelum Yesus naik ke surga memberikan amanat, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi. Apa yang disaksikan? Ceritakan apa yang dialami. Apa yang kau alami di dalam Kristus.
yaitu rencana Allah yang begitu indah, yang tidak terjadi atas kita, lalu kita hidup hancur dalam segala hawa nafsu dan kedagingan, tapi Allah mengubahkan seturut dengan rencananya. Rencana Allah adalah indah. Amin.